Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Konflik Demokrat malah berubah jadi Mahfud MD versus Yusril Iza Mahendra. Makin hangat perdebatannya. Konflik Partai Demokrat antara kubu Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan juga Muldoko ternyata juga belum berakhir. Bahkan dalam gugatan ADART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung, kubu Muldoko yang dianggap ilegal telah menunjuk Yusril Iza Mahendra menjadi kuasa hukum mereka. Adanya Yusril yang menjadi kuasa hukum kubu Muldoko itu membuat konflik Partai Demokrat pun semakin panas. Apalagi dengan hadirnya Yusril Iza Mahendra di kubu Muldoko, hal itu membuat Menko Polhukam Mahfud MD tampak membela kubu AHY. Bahkan baru-baru ini konflik Partai Demokrat antara kubu AHY versus Muldoko seakan berubah menjadi konflik Mahfud MD versus Yusril Iza Mahendra. Terlebih, suasana semakin terasa panas saat Mahfud MD dan juga Yusril bergantian saling membalas sindiran terkait siapa pemegang Partai Demokrat yang sah. Aksi saling sindir antara Mahfud MD dan Yusril Iza Mahendra itu pun sampai-sampai disorot oleh Guru Besar Institut Teknologi Bogor atau IPB, Hairil Anwar Notodiputro. Melalui akun Twitter miliknya, Hairil Anwar mengapresiasi Mahfud MD yang mengomentari langkah mundur Yusril karena sudah menjadi kuasa hukum dari kubu Muldoko. Hairil Anwar juga mengatakan bahwa aksi balas sindir antara Mahfud MD dengan Yusril Iza Mahendra sudah menjadi perdebatan yang hangat. Mantap ini, pemerintah @Mahfud MD mengomentari minor langkah @Yusril Iza Mahendra. Makin hangat perdebatannya. Begitu ujarnya pada Kamis 30 September. Seperti diketahui baru-baru ini Mahfud MD melemparkan kritik kepada Yusril yang menjadi kuasa hukum Demokrat kubu Muldoko. Mahfud MD menilai gugatan ADART yang dilakukan kubu Muldoko tidak akan mampu untuk menjatuhkan AHY sebagai pemimpin Demokrat yang sah. Ia juga menyebut gugatan Yusril Iza secara hukum tidak ada gunanya karena akan pernah bisa menjatuhkan Demokrat AHY. Secara hukum gugatan Yusril ini nggak akan ada gunanya karena kalaupun dia menang tidak akan menjatuhkan Demokrat yang sekarang. Begitu kata Mahfud. Selain itu, Mahfud juga menegaskan bahwa konflik antara Demokrat AHY dengan kubu Muldoko itu dianggapnya tidak ada gunanya. Sebab apapun keputusan MA nanti yang akan bertarung di pemilu 2024 tetaplah Partai Demokrat yang sah yaitu di bawah kepemimpinan AHY. Pertengkaran ini tidak ada gunanya, apapun putusan MA, tetap AHY, SBY, Ibas semua itu tetap berkuasa di situ. Pemilu tahun 2024. Di sisi lain, Yusril juga tidak tinggal diam dan langsung balik membalas sindiran Mahfud MD. Bahkan Yusril Mahendra meminta Mahfud untuk tidak banyak berkomentar mengenai perkara yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Sebaiknya Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam tidak banyak berkomentar terhadap sebuah perkara yang dalam proses diperiksa oleh Mahkamah Agung. Begitu kata Yusril. Seperti diketahui bahwa pengacara Yusril Iza Mahendra menyebut bahwa kantor hukumnya mewakili kepentingan hukum 4 anggota Partai Demokrat kubu Muldoko untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Judicial review yang dimaksud Yusril meliputi pengujian formil dan material terhadap ADART Partai Demokrat tahun 2020 yang telah disahkan oleh Menkumham tanggal 18 Mei 2020. Oleh karena itu, ADART sebuah parpol baru dinyatakan sah dan berlaku setelah disahkan oleh Menkumham. Maka termohon dalam perkara pengujian ADART Partai Demokrat, Menteri Hukum dan HAM. Langkah menguji formil dan material ADART parpol merupakan hal baru dalam hukum Indonesia. Keduanya mendalilkan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk menguji ADART dari parpol karena ADART dibuat oleh sebuah parpol atas perintah undang-undang dan delegasi yang diberikan undang-undang partai politik. Nah, kalau ADART parpol itu ternyata prosedur pembentukan dan materi pengaturannya ternyata bertentangan dengan undang-undang, bahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, maka lembaga apa yang berwenang untuk menguji dan membatalkannya? Begitu kata Yusril. Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat Andi Arief mengungkap Yusril pernah mengajukan penawaran bayaran 100 miliar rupiah untuk memakai jasanya. Demokrat pun menolak tawaran tersebut. Namun kini Yusril justru menjadi pendukung Muldoko. Begini Prof, soal gugatan judicial review pasti kami hadapi. Jangan khawatir, kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran Anda 100 miliar sebagai pengacara. Lalu Anda pindah haluan ke KLB Muldoko. Kata Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu 29 September yang lalu.
Yusril Iza Mahendra mendampingi 4 bekas anggota Partai Demokrat yang berada di kubu Muldoko untuk mengajukan uji materi terhadap ADART Demokrat tahun 2020 ke Mahkamah Agung. Ia membenarkan bahwa kantor hukumnya mewakili kepentingan hukum 4 anggota Partai Demokrat kubu Muldoko. Yang belum dipenuhi antara lain perwakilan Dewan Pimpinan Daerah DPD, Dewan Pimpinan Cabang DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2021 ditolak. Ditolak karena gagal melengkapi berkas administrasi yang dipersyaratkan sesuai dengan batas waktu yang telah diberikan. Salah satunya adalah tidak menyertakan surat mandat dari para ketua DPD dan DPC sebagai pemilik suara yang sah kepada para peserta KLB yang hadir. Sah akhirnya Menkumham tolak hasil KLB Demokrat versi Muldoko. Menteri Hukum dan HAM Yasona Hamonangan Lauli menolak pengajuan pengesahan hasil KLB atau Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara yang diajukan oleh kelompok Muldoko, di mana ia mengklaim sebagai ketua umum. Saat konferensi pers bersama dengan Menko Polhukam Mahfud MD, Yasona mengatakan pihaknya sebelumnya telah meminta Yasona bersama dengan timnya untuk melengkapi berkas pengajuan pengesahan. Sebelumnya pada tanggal 11 Maret 2021, Kemenkumham memberitahu Muldoko untuk melengkapi beberapa berkas. Untuk memenuhi sesuai dengan Permenkumham, telah memberikan batas waktu cukup atau 7 hari untuk melengkapi berkas yang dimaksud. Demikian kata Yasona pada hari Rabu 31 Maret. Meskipun dengan demikian, dijelaskan oleh Yasona lagi setelah Kemenkumham meminta melengkapi berkas hingga batas waktu yang ditentukan, Muldoko tidak mampu melengkapi. Beberapa syarat yang tidak mampu dipenuhi oleh pihak Muldoko diantaranya mandat dari Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD dan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC. Masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum juga dipenuhi, antara lain DPD, DPC tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan juga DPC. Dengan demikian, pemerintah memutuskan pengajuan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak. Demikian penegasan Yasona. Dalam memverifikasi hasil KLB Deli Serdang, Yasona juga menjelaskan pihaknya mengacu pada dokumen ADART dan kepengurusan di tahun 2020.